wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Syahrul Ramdan dengan NIM 2214100050, jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Di video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistik Inferensia yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2021. Baiklah, saya di sini akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Salah satu masalah sosial ekonomi yang dihadapi setiap daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang bersifat jangka panjang sehingga sulit untuk diatasi hingga saat ini. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia ini. Namun, pemerintah belum mampu untuk mengatur kemiskinan tersebut dalam kehidupannya hingga taraf yang manusiawi. Dan pendapatan terdapat beberapa faktor penyebab munculnya kemiskinan, yaitu rendahnya kemiskinan, kemudian turunnya kualitas sumber daya manusia, dan tidak terkontrolnya sumber daya alam. Selanjutnya saya akan membacakan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka dari tingkat pengangguran terbuka dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional. Yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, pengangguran biasanya dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, yaitu antara lain: yang pertama, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Pengangguran selanjutnya yang ketiga, pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Selanjutnya tinjauan pustaka Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator pembangunan manusia, merupakan salah satu alat tukar yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat, tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli. Sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Selanjutnya, tinjauan pustaka kemiskinan. Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek partner yang berupa miskin akan aset organisasi sosial-politik dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan juga sering berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya memfokuskan analisisnya pada data-data angka atau numerik yang intinya diolah dengan metode statistika. Selanjutnya analisis dan hasil. Yang pertama dari analisis uji asumsi klasik, bisa dilihat gambarnya pada di atas tersebut. Asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskodistas. Adapun penjelasannya ada sebagai berikut. Yang pertama uji normalitas, yang mana gambarnya ada di atas tersebut. Di dalam gambar ini dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Begitu pula sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dari uji one sample Kolmogorov Smirnov di atas didapat hasil asim sig sama dengan 0,200 lebih besar dari 0,05, artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua, multikolinearitas. Di gambar ini, jika nilai PIP lebih dari 10 atas nilai toleransi lebih dari 0,01, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Didapat hasil PIP 1,042 kurang dari 10 dan atau nilai toleransi 960 lebih besar dari 0,01, maka disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskadastitas. Di gambar tersebut terdapat pola yang tidak jelas yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskadistitas. Selanjutnya uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas yang pertama, jika nilai deviation linearity sig lebih dari 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent. Yang kedua, jika nilai deviation linearity sig kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungannya linear secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent. Yang ketiga, jika F hitung kurang dari F table, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent. Dan yang terakhir, jika F hitung lebih besar dari F table, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent. Selanjutnya uji linearitas tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan, yang mana gambar ada di atas, yaitu nilai deviation linearity sig 0,492 lebih besar dari 0,05, artinya indeks pembangunan manusia memiliki hubungan linear secara signifikan dengan kemiskinan. F hitung 1,442 lebih kecil daripada F table, yaitu 19,46, yang artinya terdapat hubungan linear signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Selanjutnya uji autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3. Jika D lebih besar dari DL atau D kurang dari 4DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Jika DU lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika DL kurang dari D, jika DL kurang dari D, D kurang dari DU atau 4 min DU,
kurang dari D. Untuk gambarnya ada di atas tersebut. Selanjutnya pembahasan analisis persamaan regresi linear berganda. Itu yang artinya nilai konstan menunjukkan bahwa X1 dan X2 sama dengan nilai Y diperkirakan sebesar 812,145. Nilai koefisien regresi dari X1 memiliki nilai negatif sebesar 8,236, yang artinya jika X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar 8,236. Koefisien regresi dari X2 memiliki nilai negatif sebesar 10,21, yang artinya jika X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar 10,201. Selanjutnya tabel ANOVA. Didapat hasil F-table 14,123 dan F-table 3,32 dikatakan menerima hipotesis 0 jika F hitung kurang dari F-table dan menolak hipotesis 0 jika F hitung lebih besar daripada F-table dan F hitung 14,123 lebih besar dari F-table 3,32, maka hipotesis ditolak, artinya mempengaruhi. Selanjutnya uji asumsi individu. Untuk gambar ada di atas tersebut. Hasil perhitungan T, hitung tingkat pengangguran terbuka kurang, yaitu 2,306 menerima hipotesis 0, yang artinya memiliki pengaruh, dan hasil perhitungan T, hitung IPM lebih besar dari angka 2,306 menerima hipotesis yang artinya tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya kesimpulan. Hasil penelitian ini tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Yang kedua, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia secara bersamaan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.